Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah ini informasi yang akan saya share kali ini itu berkaitan dengan perguruan tinggi dan agenda kebangsaan, di mana saya mengutip dari Harian Kompas dari pernyataan Pak Presiden sendiri, di mana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden itu mengumpulkan profesor-profesor yang ada di seluruh Indonesia dan juga rektor-rektor ya, semua universitas yang ada di Indonesia. Tapi mungkin tidak semua rektor yang hadir ya, dan juga profesor yang hadir ke istana waktu itu, di mana Pak Presiden itu menginginkan adanya perubahan besar ya di perguruan tinggi dan dijadikan sebagai agenda kebangsaan gitu ya. Nah, jadi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi salah satu agendanya sebenarnya waktu itu adalah menaikkan jumlah ada pendanaan riset ya, yang tadinya itu kalau tidak salah 8 triliun, kemudian ketambahan 4 triliun, jadi total menjadi 12 triliun ya, di mana riset itu berharap memiliki dampak besar ya terhadap kemajuan bangsa, itu yang salah satu diharapkan, dan itu sudah disampaikan dalam pernyataan Pak Menteri Pendidikan, Menteri Kemendikbudristek ya, melalui konferensi pers juga menjelaskan bahwa Pak Presiden itu mendukung dan mengalokasikan tambahan dana 4 triliun untuk penelitian kampus ya, terutama yang bisa dimanfaatkan oleh dosen-dosen. Nah, jadi tujuan yang ingin saya sampaikan pada slide ini ya, yaitu menjelaskan makna agenda kebangsaan dan kaitannya dengan visi Indonesia Emas di 2045, kemudian merangkum 3 peran strategis perguruan tinggi, dalam hal ini adalah SDM, kemudian inovasi, serta civic mission, dan mengidentifikasi tantangan dan opsi solusi yang dapat dioperasionalkan. Nah, ini agenda kebangsaan dan definisi operasional. Jadi secara luas, secara umum ya, makna agenda kebangsaan dan kenapa perguruan tinggi itu selalu harus dibahas. Jadi agenda kebangsaan itu biasanya merujuk pada prioritas besar negara, mulai dari kualitas SDM, daya saing ekonomi, dan persatuan politik sosial, integritas hukum atau tata kelola, serta ketahanan nasional yang dirajut dalam horizon jangka panjang serta Indonesia Emas 2045. Nah, dokumen kebijakan, misalnya buku atau kompilasi gagasan menuju 2045, itu menekankan transformasi ekonomi, industrialisasi, dan perbaikan tata kelola sebagai prasyarat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju. Dalam kerangka itu, perguruan tinggi itu tidak dipandang sekedar tempat kuliah ya, tetapi mesin produksi kapasitas negara, mulai dari mencetak SDM dalam hal ini pendidikan ya, kemudian menciptakan pengetahuan atau teknologi melalui riset tentunya, dan mengalirkan manfaat ke publik dan industri ya, atau dalam hal ini pengabdian atau transfer. Jadi baik Presiden maupun Pak Menteri Mendikbudristek itu menekankan bahwa kalau riset itu bukan hanya terbatas pada publikasi ya, tetapi ada dampak besar yang dihasilkan ya. Nah, ada sebenarnya peran strategis ya, yang peran strategis perguruan tinggi dalam agenda kebangsaan tersebut ya, di mana kalau disebutkan kenapa perguruan tinggi itu krusial ya. Jadi perguruan tinggi itu bisa dianggap sebagai mesin kapasitas negara melalui Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, maupun pengabdian ya. Nah, dari ketiga ini itu diharapkan tidak hanya cuma menghasilkan publikasi, tetapi ada dampak besar yang memang bisa dirasakan oleh baik itu industri, masyarakat ya. Nah, itu yang diharapkan ke depannya. Nah, ini peran strategis ya yang dicengangkan waktu itu. Jadi yang pertama itu pusat produksi SDM unggul, itu bukan hanya lulusan yang banyak. Nah, ini yang juga harus diperhatikan bahwa sepertinya akses untuk masuk perguruan tinggi ke beberapa jurusan itu mungkin dinilai cukup
cukup mudah ya. Sedangkan kita menginginkan bahwa bisa menghasilkan produksi-produksi unggul ya di SDM-nya. Jadi fokus utamanya itu adalah untuk pembelajaran, yaitu learning outcomes ya yang terukur, kemudian literasi sains data dan kompetensi digital, keterampilan abad 21 mulai dari komunikasi, kemudian kolaborasi serta problem solving, serta karakter, integritas, empati dan disiplin ilmiah. Jadi kalau dicontohkan itu implementasi cepat itu low regulate moves ya. Jadi kurikulum adaptif, proyek lintas disiplin, magang atau kolaborasi industri, sama penjaminan mutu berbasis bukti. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan di contoh ini tuh sebenarnya sudah terlaksana ya, hanya saja mungkin outputnya belum maksimal ya. Seperti saat ini itu kan sudah berlaku kurikulum OBE ya, yang juga learning based outcome gitu ya, tetapi mungkin hasilnya belum begitu maksimal ya. Berarti ada sebenarnya sistem yang salah di dalam kita mengajarkan atau menerapkan kurikulum tersebut ya. Nah, mengapa ini penting untuk agenda kebangsaan? Jadi target pembangunan jangka panjang mulai 2025-2045 itu mensyaratkan kenaikan produktivitas dan kualitas SDM. Nah, tentunya yang untuk menaikkan produktivitas dan kualitas SDM itu ya melalui pendidikan tinggi ya, yang menjadi tumpuan untuk melahirkan talenta yang mampu mengisi transformasi sosial ekonomi seperti itu. Nah, tentu bukan berarti tanpa tantangan ya. Tantangan Indonesia itu bukan cuma akses ya, tetapi mutu dan relevansi, learning outcomes, kemudian literasi sains, kompetensi digital, karakter, dan kemampuan adaptasi. Nah, oleh karena itu, arah kebijakan terbaru itu cenderung menggeser kampus dari output administratif ke dampak nyata. Misalnya, narasi resmi pemerintah tentang kampus sebagai pusat inovasi dan penggerak ekonomi berbasis sains dan teknologi. Nah, implikasinya itu adalah kurikulum yang perlu responsif ya, mulai dari AI atau data, kemudian green economy, kesehatan maupun maritim dan pangan. Kemudian ada kualitas dosen dan ekosistem pembelajaran jadi kunci di sini. Dan sistem penjaminan mutu tidak boleh hanya formalitas. Kemudian yang kedua itu adalah ini ya, mesin inovasi dan kedaulatan teknologi. Nah, dalam agenda 2045, inovasi bukan aksesoris ya, tetapi fondasi produktivitas nasional, di mana negara itu butuh kampus yang bisa memproduksi riset yang bisa direplikasi atau diindustrialisasikan, kemudian membangun kolaborasi yang kuat dengan industri dan pemerintah daerah, serta menjaga riset integriti dan etika. Nah, kementerian terkait juga ini mendorong konsolidasi ekosistem pendidikan tinggi lintas jalur ya, dalam hal ini adalah PTN, PTS, perguruan tinggi, kementerian dan lain-lain, yang memperkuat jejaring dan kesetaraan kolaborasi agar dampaknya itu tidak terfragmentasi. Nah, contoh kebijakan yang menunjukkan arah dampak adalah kontrak kerja perguruan tinggi berdampak ya di tahun 2026 yang ditandatangani pemimpin kampus untuk menyatukan atau arah pengelolaan perguruan tinggi menuju target nasional. Dan yang ketiga itu adalah ini ya, penjaga nilai kebangsaan di ruang publik atau yang disebut dengan civic mission ya. Nah, perguruan tinggi itu punya mandat sebenarnya kebangsaan karena ia membentuk mindset elit profesional masa depan. Kemudian ia menjaga rujukan keilmuan untuk kebijakan publik dan menjaga budaya dialog rasional, anti hoax dan integritas. Dalam banyak orasi ya atau rujukan kenegaraan, kampus itu ditekankan perlu memperkuat integritas kemanusiaan, kebangsaan berbasis Pancasila dan beradaptasi terhadap lompatan digital tanpa kehilangan kompas etik ya. Nah, di sisi pengetahuan ya, atau ketahanan, konsep bela negara itu dalam pengertian luas itu sikap warga yang dilandasi cinta tanah air, kesadaran bernegara, dan kerelaan berkorban menghadapi ancaman. Nah, ini sering dipakai sebagai bingkai bahwa pendidikan termasuk kampus itu berperan membangun karakter kewarganegaraan dan daya tahan sosial. Nah, selanjutnya itu adalah masalah klasik ya, tantangan utama di lapangan. Ini yang masalah yang sering membuat kontribusi kampus itu tidak nyampe ke dampak nasionalnya. Jadi ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. Jadi ada beberapa friksi yang biasanya membuat perguruan tinggi itu sulit menjadi motor agenda kebangsaan. Mulai dari pertama ya, orientasi insentif keliru.
Jadi dosen ataupun kampus itu terdorong mengejar indikator yang mudah terukur. Misalnya administrasi, kemudian kuantitas publikasi, seremonial, dan ketimbangan dampak sosial atau industri yang sulit dan butuh waktu. Kemudian kesenjangan kualitas antar kampus ya. Jadi ekosistem riset, dana dan SDM itu terkonsentrasi. Nah, kolaborasi lintas kampus dan lintas jalur itu sering belum setara ya. Kemudian putusannya rantai riset atau inovasi industri ya. Jadi riset ini berhenti di jurnal saja. Ini tidak masuk prototipe, tidak masuk standarisasi, tidak masuk rantai pasok industri ya. Meskipun saat ini itu ada beberapa penelitian itu yang memang mewajibkan harus prototipe ya. Kemudian tata kelola atau integritas ya. Jadi isu plagiarisme ya, kemudian konflik kepentingan ataupun birokrasi pengadaan riset itu dapat mematikan kepercayaan publik ya. Kemudian data dan akuntabilitas. Jadi kebijakan butuh data pendidikan yang tinggi dan yang rapi dan terbuka. Jadi sistem data nasional itu seperti PDDikti itu membantu sebagai basis transparansi dan komparasi walau implementasi dan kualitas pelaporan tetap jadi tantangan. Lalu seperti apa sebenarnya jembatan ya solusi dari konsep ke eksekusi ini? Jadi jika tujuannya itu menyambungkan kampus dengan agenda kebangsaan, maka pendekatan biasanya paling efektif ya. Jadi peta prioritas nasional, misalnya peta riset kampus, fokus pada beberapa grand challenge, pangan, energi, kesehatan pendidikan, iklim, maritim, dan digital governance. Kemudian kolaborasi ya, mulai dari triple helix ya, di mana kampus, industri maupun pemerintah dengan target konkret, prototipe, paten yang dipakai standar spin-off ya, atau kebijakan berbasis bukti. Kemudian reform, evaluasi kinerja. Jadi memasukkan indikator dampak atau adopsi industri, Pemda atau manfaat sosial terukur, bukan hanya output. Kemudian penguatan civic mission ya, jadi literasi digital, etika AI, kemudian anti korupsi, kebinekaan ataupun integritas ke pengalaman belajar bukan hanya mata kuliah formal. Ada juga konsolidasi jejaring ya, lintas jalur agar keputusan besar tidak sendirian dan kampus daerah punya akses ekosistem ya, misalnya laboratorium bersama, kemudian share kurikulum atau pembimbingan riset. Nah, ini juga penting buat untuk semua kampus gitu ya, karena memang kampus kita itu kan seperti tersentralisasi ya, yang unggul-unggul itu mungkin banyak berada di PTN gitu. Nah, ini contoh indikator dampak ilustratifnya. Jadi gunakan kombinasi indikator outcome ya, plus evidence of adoption. Jadi outcome pendidikan itu mulai dari kesiapan kerja dan mobilitas karir lulusan, penguasaan kompetensi kunci digital, numerisasi, dan komunikasi. Ada juga kolaborasi proyek real ya, jadi capstone dengan mitra dan akses pemerataan mutu antar program kampus. Nah, sedangkan outcome riset dan inovasinya, jadi teknologi diadopsi industri atau Pemda yang mulai dari bukti penggunaan, kemudian paten atau prototipe yang jadi produk atau layanan. Ada juga kebijakan publik yang merujuk riset kampus, dampak sosial terukur, dan program pengabdian. Nah, inti pesannya itu adalah perguruan tinggi itu berperan strategis dalam agenda kebangsaan melalui Tridharma, mulai dari SDM, inovasi maupun dampak publik. Kemudian kunci keberhasilan itu fokus pada prioritas, kolaborasi lintas sektor, tata kelola integritas, dan pengukuran dampak. Kemudian arah kebijakan menuju kampus dampak ya. Jadi menguat tantangan adalah eksekusi dan pemerataan kapasitas. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.